Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kita senantiasa sehat, selalu dalam keadaan baik, rezekinya lancar dan sehat sekeluarga. Nah, untuk kesempatan kali ini di channel ini kita akan membahas lagi mengenai seluk-beluk toko sembako, toko grosir, barang-barang kelontong dan barang-barang harian. Nah, di channel ini kita selalu membahas mengenai tips trik menurut pengalaman pribadi kita sendiri tentang bagaimana kita bisa mengembangkan ini semua sehingga kita dapat bersama-sama belajar di channel YouTube ini, dan saya juga dapat memberikan sedikit-sedikit pengalaman yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema atau sebuah topik mengenai apa saja yang tidak perlu kita lakukan di dalam toko sembako. Artinya apa? Hal-hal ini yang tidak perlu kita lakukan agar kita tidak agar kita terhindar dari kerugian. Nah, berbicara tentang toko sembako dan barang kelontong atau barang harian, tentu kita berbicara tentang bagaimana memiliki modal yang besar atau ada batasan modal yang kita miliki dan sedemikian rupa. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut tentu kita tidak harus tidak melulu menyetok banyak-banyak barang yang kita miliki. Nah, untuk di kesempatan ini saya akan memberikan 4 tips dan trik yaitu bagaimana kita menjaga agar toko kita tetap stabil dan tidak gampang rugi dan tidak bangkrut. Nah, ada 4 tips tersebut. Yang pertama adalah jangan stok barang-barang yang mudah rusak atau cepat kadaluarsa secara banyak dan jumlahnya juga tidak jumlahnya banyak. Nah, contoh barangnya tersebut adalah barang-barang seperti roti atau kue. Nah, roti dan kue ini cuaca di Pekanbaru agak-agak panas, jadi rentan akan penyakit. Nah, kita lanjut lagi tadi yang mudah rusak dan kadaluarsa. Barang-barang ini seperti roti dan kue. Ada masa expired dan roti ini cukup singkat, yaitu 6 sampai 8 bulan. Sehingga apa? Kita harus menjaga ketersediaan atau banyak stoknya, yaitu dengan mengurangi jumlahnya. Jangan terlalu banyak menyetok barang-barang yang mudah rusak atau yang cepat kadaluarsanya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memutarkan barang-barang tersebut dengan cepat walaupun tanpa memiliki stok yang banyak. Yang kedua, yang harga-harganya mahal. Nah, kenapa kita tidak perlu menyetok yang barang-barang harganya mahal yang cukup banyak? Ini karena modal yang kita miliki tersebut itu harus memiliki impact yang perputaran cukup cepat untuk kita. Nah, itu dia kunci dari toko atau warung-warung yang berbelanja kebutuhan harian. Jadi kita harus mengunci perputaran dengan cepat gitu, perputaran duitnya atau perputaran barangnya, sehingga apa? Barang-barang mahal tersebut kalau kita stok banyak, tentu modal kita akan terkuras dan tertumpu di satu barang itu saja begitu, sehingga kita akan kesulitan untuk memutar ke barang-barang yang lain. Untuk yang ketiga, yaitu barang-barang yang slow moving atau yang lama bergeraknya. Artinya apa? Barang tersebut yang lama sekali dibeli orang, jarang sekali orang mencarinya. Itu seperti contohnya apa? Seperti jepit kuku, seperti jepit kuku, yang barang-barang harian lah, yang barang-barang yang kelontong jarang itu dicari orang, seperti gundar baju gitu.
yang jarang sekali diganti orang dalam waktu dekatnya. Sehingga apa, ya barang-barang tersebut ya jadi menumpuk begitu ketika kita tumpuk banyak, ketika kita memberikan menyediakan stoknya dengan begitu banyak. Yang terakhir, kita harus barang-barang yang untungnya itu tipis begitu, untung-untungnya tipis yang tidak yang tidak populer juga di masyarakat gitu. Jadi ketika kita menyetok barang-barang yang untungnya tipis, keadaan toko kita menjadi juga tidak stabil. Karena apa? Apabila jumlahnya banyak, untungnya tipis, tentu tidak ada barang-barang yang keuntungan dan laba yang kita miliki itu tidak banyak begitu. Kalau kita stoknya banyak, sementara untungnya cuma tipis-tipis saja begitu. Nah, untuk gini barangnya ya cukup kita sediakan stoknya sedikit begitu, tidak harus banyak dan tidak harus juga berlimpah-limpah gitu. Karena untungnya tipis, ya apa gunanya begitu. Jadi duitnya bisa kita atau keuntungan kita, uang kita yang lain bisa kita belikan ke barang-barang yang lain yang untungnya ya lumayan begitu. Nah, untuk video kali ini itu saja. Mohon maaf kalau stamina dan karena saya tidak kurang fit sehingga videonya kurang maksimal. Nah, mungkin itu saja buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.